الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika anak gubernur Mesir Amr bin As radhiyallahu anhu arda ikut dalam perlombaan pacuan kuda. Dalam perlombaan itu dia kalah dengan seorang pemuda dari Mesir. Karena merasa dihinakan dan dipermalukan di depan khalayak ramai, dia pun memanggil pemuda itu, lalu menghukumnya dan mencambuknya. Pemuda itu mengetahui bahwa atasan gubernur adalah raja, khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Faruq Umar, khalifah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, dan nilai-nilai kemerdekaan. Sang pemuda Mesir mengajukan dan melaporkan kasus yang dia hadapi, dicambuk oleh anak gubernur Mesir. Maka mendengar laporan dan pengaduan ini, Umar bin Khattab murka dan marah. Lalu memerintahkan seketika untuk pemuda Mesir mencambuk anak sang gubernur sesuka hatinya dan di depan khalayak ramai. Hukuman yang kedua, mencambuk kedua kalinya karena anak gubernur tadi mengatakan dia adalah anak dari orang terpandang di Mesir, sang gubernur. Hukuman yang ketiga, pemuda ini disuruh untuk menghukum ayah daripada anak sang gubernur Amr bin As, sahabat yang sangat mulia radhiyallahu anhu arda, dengan dipermalukan di hadapan rakyatnya, lalu di hadapan rakyatnya dia pun disuruh dibotak sebagai wujud menegakkan nilai-nilai keadilan. Pemuda Mesir ini mengatakan, yang mencambukku, yang menghukumku, yang mempermalukanku adalah anaknya, ayahnya tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda mengatakan, ayahnya meskipun jadi gubernur Mesir gagal mendidik anaknya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan, kebenaran dan keadilan. Fayaqulu qawlatahu al-masyhura radhiyallahu anhu arda. Di saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda mengatakan,
famata yusta'badul ibadu wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan hamba-hamba Allah ini diperbudak oleh sesama manusia, padahal dulu mereka dilahirkan oleh ibunya, oleh mamanya dalam kondisi merdeka. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 pelajaran besar kita ambil hikmah daripada kisah keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhani. Yang pertama, beliau adalah khalifah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dalam setiap perang dan futuhat, penaklukan-penaklukan yang dilancarkan oleh Islam, selalunya disampaikan ikhrajul ibad min jawril adyan ila adlil Islam. Bahwa tujuan Islam, pasukan Islam melakukan penaklukan ke negara-negara kafir, negara musyrik yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang di situ perbudakan merajalela, adalah membawa dan mengeluarkan manusia hamba-hamba Allah itu dari zalimnya, zalimnya agama mereka menuju keadilan Islam. Azzanallahu bil Islam, famahma bataghayna al-izzata fi ghairihi adzallana Allah. Islam yang membuat kita mulia. Islamlah yang membuat kita disegani oleh musuh-musuh waktu itu. Maka kalau kita tanggalkan Islam dari jati diri kita, dari kehidupan kita, dari bangsa dan negara kita, Allah akan hinakan kita sehina-hinanya. Pelajaran yang kedua adalah nilai-nilai penghambaan yang hakiki hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama manusia, perbudakan sesama manusia, menuju penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sesungguhnya hakikat kemerdekaan. Walathum ummuhum ahrara. Kita ini dilahirkan oleh ibu kita, mama kandung kita dalam kondisi merdeka. Lalu kenapa kita hari ini harus menjadi hamba kepada sesama manusia, hamba kepada dunia, hamba kepada harta, bahkan takhta dan wanita? Penghambaan yang hakiki hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita implementasikan, yang selalu kita ikrarkan, yang selalu kita baca doktrinnya dalam setiap salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadaku kami menghamba, hanya kepadamu kami menghamba, dan hanya kepadamu pula kami meminta tolong. Ketika kita mengatakan hamba Allah, pantang bagi kita untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia-manusia merdeka. Itulah hamba-hamba Allah yang merdeka. Yang ketiga, pelajaran dari kisah ini, bahwa nilai kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jabatan, bukan harta, bukan tahta. Nilainya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian semua dari ibu dan bapa, laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa, bernegara, beda kulit, beda warna, beda budaya, dan seterusnya, agar kalian saling berkenalan di muka bumi Allah ini. Karena hakikat kalian ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kastaisasi, tidak ada level-level maqam dan seterusnya, strata sosial. Itu hanyalah kedudukan di hadapan manusia. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini semua sama. Tujuannya adalah ta'aruf, saling berkenalan, supaya kelak ketika kita sama di surga,
kita dulu sudah pernah kenalan di dunia. Ketika kita nanti bersama-sama menikmati kenikmatan dari Allah di akhirat di dalam surganya, kita dulu di dunia pernah bersama menjadi hamba Allah dan pernah bersama menjadi manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang merdeka, yang saling berkenalan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ini semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaan. Yang paling bertakwa Bilal bin Rawah, seorang sahaya dari Habasyah, dari Ethiopia, dari Afrika, mantan budak. Ketika dia punya iman dan ketakwaan yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai muadzin, tukang azan, pengumandang azan yang sangat mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usamah bin Zaid bin Harithah, seorang pemuda penuh talenta. Bapaknya adalah mantan budak. Meskipun masih belia, ditunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai panglima perang termuda dalam Islam. Di situ ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bahkan panglima yang sangat handal nantinya Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Tak ditunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang ditunjuk adalah anak muda yang merupakan keturunan dari mantan sahaya, yang ia adalah sahabat setia Nabi Muhammad SAW, yang nantinya akan diangkat menjadi anak mulia dari beliau, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa Usamah bin Zaid bin Harithah yang ditunjuk? Dua hal. Yang pertama, karena ketakwaan ayahnya, ketakwaan anaknya, keimanan ayahnya dalam menemani Rasulullah SAW dalam hari-hari berdakwah yang sangat sulit di Mekah sampai ke Taif. Ini membuktikan keimanan dan ketakwaan yang membaja. Dan anaknya dididik dengan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kemerdekaan yang hakiki. Karena ayahnya Zaid bin Harithah pernah merasakan pahitnya, menderitanya menjadi budak manusia. Maka beliaulah ditunjuk Usamah bin Zaid bin Harithah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling dekat, yang paling punya keimanan yang kuat di dalam jiwa dan dadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa, siapa yang pura-pura bertakwa, siapa yang paling beriman, dan siapa yang pura-pura beriman. Khabir, alim, khabir. Khabir lebih teliti, lebih detail secara mendalam terhadap kondisi kita. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwa negara dan bangsa kita hari ini tidak dalam penjajahan secara fisik, namun penjajahan psikis, mental, bahkan spiritual, dan semua lini yang kita saksikan bersama hari ini masih terus terjadi. Berbagai kejahatan, kezaliman, ketidakadilan, penindasan merajalela luar biasa. Kejahatan mulai dari korupsi, pencurian, narkoba, prostitusi, perzinahan, dan semua kejahatan ini menghampiri anak-anak bangsa hari ini, yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari nilai-nilai Islam, semakin jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ini harus kita lawan dengan falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya kita lebih mengejawantahkan ibadah penghambaan kita kepada Tuhan Ka'bah, Baitullah, Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang hakiki. Kenapa demikian? Allazi at'amahum
min ju'. Hanya Allah yang memberikan kita kenyang dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf. Dan hanya Allah yang akan memberikan kita nilai-nilai keamanan dan kenyamanan yang sempurna dalam kehidupan dari rasa takut dan kekhawatiran yang berlebih. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa 'azimana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا جماعة المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب وخسر المبطلون قال جل شأنه في كتابه المحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والزنا والربا والسيوف المختلفة ما ظهر منها ما بطن إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام وفي إندونيسيا وفي روهينيا وفي كل أرض من أرضك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة